Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah di tengah badai Tuhan tetap setia. Dalam perjalanan hidup kita mengiring Kristus pun acap kali kita harus menghadapi badai. Tak perlu kita takut dan khawatir sebab ada Tuhan yang selalu berserta kita. Dan penyertanya sungguh sempurna. Milikilah respon hati yang benar ketika badai itu datang. Sebab Tuhan bisa memakai badai sebagai salah satu cara untuk mendewasakan iman kita. Jika badai itu datang, jangan lari menjauh, tapi milikilah keberanian untuk menghadapinya. Seperti Daud yang tidak takut menghadapi Goliat. Selama kita tinggal dekat Tuhan, segala perkara pasti dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Katakan amin. Markus 4 ayat 39 dan 40. Ia pun bangun menghadapi angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Hidup di dunia ini tak luput dari ombak, taufan, gelombang yang ganas. Semua bisa terjadi, datang kapan saja tanpa bisa diprediksi. Namun percayalah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Murid-murid Yesus tidak pernah menyangka bahwa perahu mereka diterjang taufan, angin topan, ombak besar. Tapi mereka semua luput dari petaka. Mengapa? Karena semua yang terjadi ada dalam kendali Tuhan. Sebesar apapun taufan dan badai mengamuk, semua tunduk pada otoritas Tuhan. Saat Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sekalipun para murid adalah orang-orang yang berpengalaman dalam hal melaut, menangkap ikan, mereka tidak mampu mengatasi badai. Bukti bahwa kepintaran, kehebatan, kekuatan, bahkan pengalaman manusia tak bisa menolong. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menenangkan badai kehidupan ini. Katakan amin. Saudara, pertolongan kita bukan datang dari manusia, tetapi dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Murid-murid Yesus selamat walau dalam amukan badai karena mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur di buritan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, apapun yang kita alami hari ini, mari Bapak Ibu semua berserulah kepada Tuhan. Maka Ia akan menjawab kita. Karena itu, jangan pernah tinggalkan jam-jam doa. Doa kita akan menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak, menenangkan amukan badai apa yang sedang menerpa kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saat diserang oleh badai, datanglah kepada Tuhan Yesus dan berserulah kepadanya. Dia sanggup memulihkan keadaan yang kita alami. Boleh katakan amin. Oke, Bapak Ibu, kita lihat setiap orang dalam hidupnya pastilah pernah mengalami badai. Baik badai berupa masalah keluarga, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, pengkhianatan, kehilangan orang yang dikasihi, atau bahkan tekanan batin yang berat. Badai hidup seringkali datang tiba-tiba tanpa peringatan, membuat kita takut, bingung, bahkan kehilangan harapan. Namun kabar baiknya adalah Tuhan Yesus tetap setia dan berdaulat di tengah badai. Tuhan Yesus sanggup membawa kita keluar dengan kemenangan. Amin. Nah, berikut adalah 5 poin yang mau kita pelajari hari ini dari badai tentang kesetiaan Tuhan di dalamnya. Yang pertama adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tengah badai. Ibrani 13 ayat ke-5, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Amin. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, saudara. Artinya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Para murid mungkin merasa Yesus tidak peduli ya ketika lagi badai lalu Yesus tidur di perahu. Coba bayangkan. Nah, tapi Yesus ada di perahu sama dengan mereka. Nah, kehadiran Tuhan di tengah masalah lebih penting daripada masalah itu sendiri. Lihat, ada seorang anak kecil yang tidak takut petir saat ayahnya menggenggam tangannya. Coba bayangkan kalau dia sendiri pasti takut. Tapi karena ada ayahnya, dia merasa aman, dia merasa tenang. Demikianlah Tuhan selalu bersama kita, memegang tangan kita, sehingga kita merasa aman dan kita merasa tenang. Yang kedua, Tuhan memiliki kuasa menghentikan badai kapan saja. Mazmur 107 ke 29 dikatakan, dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Tidak ada badai yang terlalu besar bagi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berkuasa, punya otoritas atas segalanya. Amin. Satu firman-Nya saja mampu menghentikan kekacauan, menyembuhkan luka, bahkan memulihkan segala keadaan. Kita seringkali lebih fokus pada besarnya badai. Padahal yang perlu kita fokuskan sebenarnya adalah besarnya kuasa Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan mengizinkan badai untuk menguji dan menguatkan iman kita.
Yakobus 1 ayat ketiga dan keempat dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ujian membuat iman kita makin tekun. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan badai tanpa tujuan. Jadi Tuhan izinkan kita mengalami badai, ada tujuannya. Badai melatih kita untuk lebih percaya, lebih bergantung pada Tuhan, dan lebih mengenal kuasanya Tuhan. Tanpa badai, kita tidak akan pernah tahu bahwa Yesus adalah penolong yang setia dan berkuasa. Dan yang keempat, Tuhan memberikan damai sejahtera di tengah badai. Filipi 4 ayat ke-6 dan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kadang Tuhan tidak langsung menghentikan badai, tetapi Tuhan memberikan damai dalam hati kita di tengah badai, di tengah kekacauan itu terjadi. So, damai Tuhan bukan berarti masalah langsung hilang, tidak. Tetapi kekuatan batinia atau keberanian kita untuk menghadapi dengan iman, kita semakin bertambah-tambah, semakin percaya bahwa bersama Tuhan aman. Amin. Contoh, Rasul Paulus dalam penjara bisa tetap bersuka cita. Mengapa? Karena Rasul Paulus yakin bahwa Tuhan memegang kendali. Amin. Dan yang kelima, Tuhan setia menggenapi janjinya untuk menyelamatkan kita. Yesaya 43 kedua dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. So, saudara, lihat, setia berarti Tuhan tidak berubah. Allah itu setia, tidak pernah berkhianat pada janjinya. Amin. So, yakinkanlah dirimu, berimanlah kepada firman, badai hanya sementara, tetapi kesetiaan Tuhan adalah kekal selama-lamanya. So, akhir dari setiap badai yang diizinkan oleh Tuhan adalah pemulihan dan kemenangan bagi umatnya. Katakan amin. Nah, sekarang kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, percayakan perahu hidup kita kepada Yesus. Jangan hanya mengundang Yesus di awal, tetapi beri dia kendali penuh atas perahu kita, atas rumah tangga kita, atas pekerjaan kita, keluarga kita. Katakan amin. Yang kedua, bangkitkan iman dan jangan biarkan ketakutan menguasai hati. Saudara, ketakutan bukan dari Tuhan. Tuhan berikan roh yang membangkitkan kuasa, kasih, ketertiban, keberanian. Amin. So, kita harus percaya. Dan yang ketiga adalah berdoa dan berseru kepada Tuhan saat badai datang. Karena apa? Karena dia mendengar dan sanggup menolong saudara dan saya. Dan yang keempat adalah tetap setia dan jangan tinggalkan Tuhan. Sebab di tengah badai, dia sedang mengajar dan menguatkan saudara dan saya. Dan yang kelima adalah bersyukur bahkan di tengah badai. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Amin. Nah, sebagai penutup, mari saya simpulkan bahwa badai hidup memang nyata. Tetapi kuasa dan kesetiaan Tuhan jauh lebih nyata. Amin. Saat kita berada di tengah badai, ingatlah, Yesus ada bersama dengan kita. Dia berkuasa, dia memberi damai, dan dia setia membawa kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Jangan fokus pada badai. Fokuslah pada Tuhan yang berkuasa atas badai. 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Katakan amin. Mari Bapak Ibu semua, hari ini kita belajar bagaimana di tengah badai Allah itu setia. So, kita mau berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun badai terjadi, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kuatkan imanmu Bapak Ibu semua, damai sejahtera bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Di tengah badai Allah tetap setia, Allah tetap menyertai, Allah tetap menolong. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang begitu baik, begitu setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bapa, terima kasih, urapi setiap rekan-rekan yang mengikuti khotbah minggu ini. Biar mereka diberkati, mereka percaya bahwa mereka dipegang oleh Tuhan tangan kanannya. Dan mereka akan berjalan bersama Tuhan untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Tuhan, tolong setiap umat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, biar mereka diberkati berlimpah-limpah dan mereka sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.